Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada Ibu Willy Sri Yuliandari selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Tidak berlama-lama, izinkan kami memaparkan materi presentasi yang berjudulkan Statement of Financial Position and Statement of Cash Flow. Sebelum kami mulai memasuki tahap presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izinkan izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sultan Syahid Prabowo dengan NIM 104022400031 selaku presenter juga moderator pada sesi kali ini. Kenalkan, nama saya Sela Cynthia Bella dengan NIM 104022400035. Perkenalkan, nama saya Metrik Jasana Sarani dengan NIM 104022400042. Akan nama saya Nikola Benjamin Putra dengan NIM 104022400051. Oke, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Statement of Financial Position atau yang lebih dikenal sebagai neraca, serta Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah dengan referensi utama dari buku Intermediate Accounting IFRS edition karya Keso, Weigen, dan Warfield edisi keempat. Boleh di next? Di next lagi. Oke. Kita masuk ke data risi. Nah, saya akan menjelaskan learning objektif pada pertemuan kali ini. Setelah mengikuti presentasi ini, kami diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu kita akan menjelaskan kegunaan keterbatasan dan isi dari Statement of Financial Position. Ini mencakup pemahaman tentang elemen-elemen utama seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, serta menyadari kekurangan laporan ini, seperti penggunaan biaya historis yang dan banyaknya item bernilai finansial yang tidak dilaporkan. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyusun Statement of Financial Position yang terklarifikasi, yang melibatkan pengumpulan aset dan liabilitas menjadi kategori lancar juga tidak lancar. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tujuan, isi, dan cara menyusun Statement of Cash Flows dengan membahas aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan pendanaan. Terakhir, kita akan mengidentifikasi berbagai jenis informasi tambahan yang disediakan dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, kebijakan akuntansi, juga analisis kematangan. Oke, boleh di next. Oke. Sekarang mari kita bahas apa itu Statement of Financial Position. Secara definisi, Statement of Financial Position adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu dan sering juga disebut sebagai balance sheet atau neraca. Fungsi utama dari laporan ini adalah untuk memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan atau bisa disebut aset. Kedua, kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga atau liabilitas. Dan yang terakhir adalah hak pemilik atau ekuitas. Informasi ini sangat penting karena membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Dalam praktiknya, Statement of Financial Position digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian seperti return on asset dan return on equity. Mengevaluasi struktur modal perusahaan melalui rasio utang terhadap ekuitas serta menilai risiko dan likuiditas perusahaan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini adalah manfaat Statement of Financial Position yang akan diterangkan oleh rekan saya yaitu Sela Cynthia Bella. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini kita akan membahas tentang manfaat utama dari Statement of Financial Position. Nah, yang pertama yaitu menghitung tingkat pengembalian return bagi investor. Yang mana investor menggunakan laporan ini untuk menilai seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Nah, rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian antara lain yaitu yang pertama return on asset, yaitu untuk mengukur efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Yang kedua, return on equity, yaitu mengukur laba yang diperoleh dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham.
Jadi, investor menggunakan laporan posisi keuangan ini untuk memahami apakah perusahaan bisa memberikan keuntungan yang optimal atau tidak. Dengan menggunakan return on asset dan return on equity, mereka dapat menentukan apakah investasi di perusahaan tersebut menguntungkan atau tidak. Yang kedua, mengevaluasi struktur modal dan risiko keuangan perusahaan. Nah, jadi statement of financial position ini menunjukkan bagaimana perusahaan menandai operasionalnya. Apakah lebih banyak dari modal sendiri, ekuitas, atau utang, liabilitas. Jika utang terlalu tinggi dibandingkan ekuitas, maka ini menunjukkan risiko keuangan yang besar karena perusahaan memiliki banyak kewajiban yang masih harus dibayar. Nah, yang ketiga, mengukur likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas likuiditas itu merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya termasuk jangka panjang. Fleksibilitas keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk ekspansi atau menghadapi kondisi ekonomi yang berubah. Misal, contohnya, jika perusahaan memiliki aset lancar sebesar 500 juta dan liabilitas lancarnya 250 juta, maka rasio likuiditasnya yaitu 2, yang berarti perusahaan memiliki aset cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya 2 kali lipat. Jika rasio ini terlalu rendah, misalnya di bawah 1, itu berarti perusahaan mungkin mengalami kesulitan membayar utangnya dalam waktu dekat. Nah, yang keempat, membantu pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Yang pertama, investor. Investor ini menilai apakah perusahaan ini layak untuk diinvestasikan atau tidak. Yang kedua adalah kreditor, bank atau lembaga keuangan. Jadi, kreditor ini menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman atau tidak. Nah, yang ketiga, manajemen, yaitu untuk membantu dalam perencanaan strategis dan pengalokasian sumber daya. Jadi, setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan berbeda dalam laporan posisi keuangan. Investor melihat potensi keuntungan, kreditor melihat apakah perusahaan tersebut mampu membayar utang atau tidak, dan manajemen menggunakannya untuk menyusun strategi bisnis. Boleh di next? Selanjutnya, keterbatasan Statement of Financial Position. Yang pertama, sebagian besar aset dan liabilitas dicatat berdasarkan biaya historis, bukan nilai pasar. Eh, Ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset dalam Statement of Financial Position itu dicatat berdasarkan harga perolehan awal atau historical cost, bukan nilai pasarnya saat ini. Maka ini akan berdampak jika ada inflasi tinggi atau kenaikan harga aset, nilai yang dicatat dalam laporan mungkin tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Nah, contohnya itu seperti sebuah perusahaan membeli tanah 10 tahun lalu dengan harga 500 juta, tetapi saat ini nilai pasarnya itu 2 miliar, namun laporan posisi keuangan masih mencatatnya 500 juta karena menggunakan biaya historis tersebut. Nah, yang kedua itu tidak mencantumkan aset tidak berwujud tertentu seperti reputasi, loyalitas pelanggan, dan merek dagang yang tidak dibeli. Beberapa aset tidak berwujud yang berkontribusi besar terhadap nilai perusahaan tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan, kecuali jika diperoleh melalui transaksi. Contohnya merek dagang dan reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan dan inovasi teknologi, dan keunggulan kompetitif dan strategi bisnis. Yang berdampak pada perusahaan seperti Google mungkin memiliki nilai pasar jauh lebih tinggi dibandingkan yang tercatat dalam laporan keuangan karena faktor-faktor tersebut. Karena banyak aset tidak berwujud seperti loyalitas pelanggan dan kekuatan merek tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan. Padahal aset-aset ini itu sering kali menjadi faktor utama kesuksesan dalam sebuah perusahaan. Baik, yang ketiga, nilai aset yang dicatat dengan biaya historis dapat menjadi kurang relevan dalam kondisi ekonomi yang mengalami inflasi tinggi.
itu menjelaskan bahwa laporan ini tidak menunjukkan dampak dari perubahan ekonomi eksternal seperti inflasi, perubahan suku bunga, atau risiko bisnis global yang dapat berdampak pada jika terjadi krisis ekonomi atau fluktuasi nilai tukar. Laporan posisi keuangan mungkin masih terlihat stabil, padahal kondisi bisnisnya sebenarnya bisa saja terganggu. Yang ketiga, yang keempat, maaf, menggunakan estimasi dan penilaian subjektif, misalnya penyusutan dan provisi kerugian. Beberapa elemen dalam laporan posisi keuangan itu tidak bisa diukur dengan pasti, sehingga menggunakan estimasi akuntansi yang berbeda antar perusahaan. Contohnya penyusutan aset tetap, seperti seberapa lama sebuah mesin ini bisa digunakan. Lalu ada provisi piutang tak tertagih, seberapa banyak pelanggan yang mungkin tidak bisa membayar utang mereka. Nah, dampaknya laporan ini bisa menjadi kurang objektif karena tergantung pada kebijakan akuntansi masing-masing perusahaan. Nah, yang terakhir itu kurang mampu memprediksi arus kas masa depan. Laporan posisi keuangan hanya memberikan informasi tentang kondisi keuangan pada satu titik waktu tertentu, tetapi tidak menunjukkan bagaimana arus kas akan mengalir di masa depan. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki aset 10 miliar, tetapi ternyata memiliki utang jangka pendek 8 miliar yang harus dibayar dalam waktu dekat. Jika arus kasnya buruk, perusahaan bisa mengalami kesulitan keuangan, meskipun laporan posisi keuangannya terlihat baik. Jadi, statement of financial position hanya menunjukkan posisi keuangan saat ini, tetapi tidak memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan menghasilkan atau menggunakan uangnya di masa depan. Oleh karena itu, kita perlu melihat laporan arus kasnya juga. Boleh di next? Elemen-elemen statement of financial position. Jadi di sini ada 3 elemen. Yang pertama aset, yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi aset itu merupakan sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, current aset, yaitu aset lancar. Yang kedua adalah non-current aset, aset tidak lancar. Nah, ini kedua kategori ini akan saya jelaskan uh, di slide selanjutnya. Yang kedua adalah liabilities, utang dan kewajiban perusahaan. Liabilitas itu merupakan kewajiban atau utang perusahaan yang harus dibayar kepada pihak lain dalam periode tertentu. Uh, Liabilitas juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, liabilitas lancar, karena liabilitas yaitu utang jangka pendek. Yang kedua, liabilitas tidak panjang, liabilitas tidak lancar, yaitu utang jangka panjang. Itu juga sama, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah ekuitas, yaitu hak pemilik atas aset perusahaan. Jadi, ekuitas ini merupakan nilai bersih yang tersisa bagi pemilik perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas dari total aset. Cara menghitungnya yaitu ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Nah, komponennya itu ada 3. Yang pertama modal disetor, yaitu dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Yang kedua modal laba ditahan, yaitu laba yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi digunakan kembali untuk investasi perusahaan. Yang ketiga, tambahan modal disetor, yaitu dana tambahan yang diterima dari penerbitan saham. Ekuitas ini penting karena ekuitas itu untuk mengukur seberapa besar kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan, dan investor melihat ekuitas itu untuk menilai stabilitas keuangan perusahaan. Boleh di next? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi aset dan liabilitas yang terbagi dua. Aset terbagi dua menjadi current asset dan non-current asset. Current asset itu aset yang mudah dicairkan. Contohnya itu kas dan setara kas, yaitu uang tunai, saldo di bank, dan deposito jangka pendek. Lalu ada piutang usaha, yaitu uang yang masih harus diterima dari pelanggan. Ketiga, persediaan barang dagang itu produk yang dijual oleh perusahaan. Yang keempat, beban dibayar di muka, itu contohnya biaya sewa atau asuransi yang sudah dibayar di awal. Nah, yang kedua itu non-current asset, aset lancar.
yaitu aset jangka panjang. Jadi aset yang digunakan dalam jangka panjang dan tidak mudah dikonversi menjadi kas dalam 1 tahun. Nah, contohnya itu ada investasi jangka panjang, yaitu saham atau obligasi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, aset tetap fixed aset, yaitu seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan yang digunakan dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, aset tidak berwujud, yaitu seperti hak paten, goodwill, sama hak cipta. Nah, yang terakhir kita akan membahas liabilitas. Liabilitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, current liabilities, yaitu utang jangka pendek, yang mana ini merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya utang dagang, kewajiban membayar kepada pemasok barang. Yang kedua, utang pajak, yaitu pajak yang harus dibayarkan pemerintah. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar, itu contohnya gaji karyawan. Yang keempat, utang jangka pendek, itu contohnya pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Yang terakhir yaitu non-current liabilities, yaitu utang jangka panjang, yang mana ini merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang obligasi, yaitu pinjaman jangka panjang dari investor. Yang kedua, utang bank jangka panjang, yaitu kredit dari bank yang memiliki tenor lebih dari 1 tahun. Dan terakhir, kewajiban pensiun, tunjangan yang akan diberikan kepada karyawan setelah pensiun. Jadi liabilitas tidak lancur ini mencakup kewajiban jangka panjang seperti utang, obligasi, dan pinjaman bank. Perusahaan harus memiliki strategi keuangan yang baik agar bisa memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang format Statement of Financial Position, yang dimana definisi dari Statement of Financial Position ini, atau yang dikenal sebagai neraca, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, laporan ini menunjukkan yang pertama ada aset, sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua ada liabilitas, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayarkan di masa depan. Yang ketiga adalah ekuitas, yaitu hak residual pemilik setelah dikurangi semua liabilitas dari total aset. Adapun tujuan dari Statement of Financial Position ini, yang pertama, memberikan gambaran mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, memudahkan analisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah membantu investor, kreditor, dan pihak terkait dalam mengambil keputusan keuangan. Masuk ke format Statement of Financial Position. Nah, di sini ada dua format utama dalam penyajian laporan. Yang pertama adalah bentuk akun, yaitu akun form. Nah, yang pertama aset ditampilkan di sebelah kiri, yang kedua liabilitas dan ekuitas ditampilkan di sebelah kanan. Nah, format ini menyerupai bentuk T-account dalam akuntansi. Yang kedua adalah bentuk laporan atau report form. Yang pertama, aset ditampilkan terlebih dahulu di bagian atas. Yang kedua, liabilitas dan ekuitas ditampilkan setelahnya secara berurutan. Format ini lebih sering digunakan dalam laporan keuangan perusahaan karena lebih rapi dan mudah dibaca. Boleh di next. Nah, ini merupakan contoh format Statement of Financial Position. Boleh di next. Masuk ke slide 10, apa itu Statement of Cash Flows? Definisi dari Statement of Cash Flows itu, atau laporan arus kas, adalah laporan keuangan yang menunjukkan arus masuk dan keluar kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi mengenai sumber penerimaan kas dan penggunaannya, serta membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Tujuan dari Statement of Cash Flows ini yang pertama adalah menjelaskan perubahan saldo kas, yaitu mengidentifikasi dari mana kas diperoleh dan bagaimana kas digunakan dalam periode tertentu. Yang kedua adalah menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, yaitu bisa memperlihatkan apakah perusahaan mampu membiayai operasionalnya sendiri atau perlu mencari sumber pendanaan eksternal. Yang ketiga adalah mengevaluasi struktur keuangan perusahaan. Ini bisa memudahkan investor dan kreditor dalam menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang. Manfaat dari Statement of Cash Flows ini yang pertama, membantu menilai likuiditas perusahaan, apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk membayar utang apa tidak.
Yang kedua, mengidentifikasi sumber utama penerimaan kas, apakah berasal dari operasional, investasi, atau pendanaan. Yang ketiga, membantu dalam perencanaan keuangan. Ini dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan kas di masa depan. Boleh di next. Format dasar Statement of Cash Flow. Nah, laporan arus kas ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi atau operating activities. Nah, bagian ini mencerminkan arus kas dari kegiatan utama bisnis perusahaan seperti penerimaan dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok. Contoh transaksi dalam aktivitas operasi yang pertama ada penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas untuk persediaan dan operasional, yang ketiga pembayaran gaji karyawan, yang keempat pembayaran pajak dan bunga pinjaman. Di dalam arus kas dari aktivitas operasi ini menggunakan dua metode penyajian. Yang pertama metode langsung atau direct method, nah menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung. Yang kedua adalah metode tidak langsung atau indirect method. Ini dimulai dari laba bersih, lalu disesuaikan dengan perubahan akun non-kas seperti penyusutan dan perubahan aset atau liabilitas. Yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi atau investing activities. Nah, bagian ini mencerminkan investasi dalam aset jangka panjang yang bertujuan untuk pertumbuhan bisnis di masa depan. Contoh transaksi dalam aktivitas investasi ini yang pertama ada pembelian atau penjualan aset tetap dalam eh, contohnya adalah tanah, gedung, mesin. Yang kedua ada investasi dalam saham atau obligasi perusahaan lain. Yang ketiga penerimaan atau pembayaran pinjaman kepada pihak lain. Nah, arus kas negatif dari aktivitas investasi ini seringkali terjadi pada perusahaan yang berkembang karena mereka mengeluarkan kas untuk membeli aset produktif. Yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities. Bagian ini mencerminkan transaksi yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan baik melalui utang maupun ekuitas. Contoh transaksi dalam aktivitas pendanaan ini yang pertama, penerimaan kas dari penerbitan saham baru. Yang kedua, penerbitan atau pembayaran obligasi dan utang jangka panjang. Yang ketiga, pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, jika arus kas dari pendanaan positif ini, artinya perusahaan mendapatkan tambahan modal. Nah, jika negatif, artinya perusahaan membayar utang atau membagikan dividen. Boleh di next. Ini merupakan format dasar dari Statement of Cash Flows. Boleh di next. Oke, penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus atau telemarketing. Yang kita ambil contoh kasusnya itu adalah dari telemarketing INC. Yang pertama itu ada penerbitan saham. Penerbitan saham ini yang dimana ini akan masuk pada kas awal suatu perusahaan. Yang kedua itu pembelian tanah. Pembelian tanah ini kita menggunakan uang kas yang tadi sudah masuk yaitu $50 dan dengan menggunakan pembelian tanah ini menggunakan uang kas yang sudah tersedia tersebut. Setelah itu kita melakukan pembayaran dividen sebesar $14.000 kepada pemegang saham. Ini merupakan aktivitas pendanaan juga yang mengeluarkan kas yang sudah kita peroleh pada awal perusahaan. Setelah menghitung semua transaksi, arus kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan yaitu $10.000. Untuk mendapatkan total perubahan kas, kita perlu menambahkan atau mengurangi arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dari seluruh kegiatan yang setelah kita lakukan. Selama melakukan penghitungan, total perubahan kas adalah $100.000. Nah, jika kita ingin menghitungnya sendiri, kita tinggal menjumlahkan semua jumlah akhir semua aktivitas yang kita lakukan. Eh, kita ada memiliki informasi tambahan dalam laporan keuangan. Yang pertama itu catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement. Apa sih notes to financial statement? Itu catatan tambahan yang menjelaskan informasi keuangan dalam laporan keuangan. Catatan ini biasanya diletakkan atau ditaruh pada akhir laporan keuangan. Tujuan notes to financial statement ini adalah yang pertama itu memberikan informasi tambahan kepada pembaca atau
orang yang ingin melihat laporannya. Yang kedua itu ada menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan. Jadi kita jelas kita mengeluarkan untuk apa saja dalam dalam melakukan transaksi. Yang ketiga ada memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi finansial perusahaan. Yang terakhir ada menyajikan informasi tentang hutang piutang, kelangsungan usaha, dan kewajiban finansial. Yang kedua itu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal atau ekuitas perusahaan selama periode tertentu, termasuk laba rugi, transaksi, dan transaksi dengan pemilik dan perubahan lainnya seperti ada perubahan kas atau ada perubahan dari laporan tersebut. Lanjut yang ketiga itu ada pengungkapan manajemen resiko. Pengungkapan manajemen risiko adalah pengungkapan yang berupa informasi pengelolaan risiko yang dilakukan oleh perusahaan dan mengungkapkannya dampaknya masa depan nilai perusahaan. Jadi si pengungkapan manajemen risiko ini untuk mengetahui nilai perusahaan kita di masa depan. Terus selanjutnya ada informasi segmen usaha. Maksudnya ini adalah si perusahaan ini terbagi dari segmen bisnis ini terbagi menjadi beberapa jenis. Selain itu juga segmen bisnis ini dari segmen bisnis ini kita memiliki lini yang terpisah atau produk-produk yang berbeda. Itu yang pertama itu ada manfaat informasi segmen usaha. Yang kedua ada memberikan gambaran kinerja perusahaan kepada pemegang saham. Yang ketiga membantu manajemen mengevaluasi pendapatan, pengeluaran aset, dan kewajiban setiap divisi bisnis. Yang keempat memfasilitasi tolak ukur untuk kinerja antar unit pembisnis, mendukung keputusan alokasi modal yang lebih tepat. Yang terakhir ada memberikan kawasan yang lebih jelas bagi investor mengenai pendorong pertumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan IFRS dan USGAP. Yang pertama itu saya akan menjelaskan apa sih IFRS. IFRS itu adalah singkatan International Financial Reporting Standard. Jadi kita dalam membuat pelaporan keuangan kita mengikuti standar akuntansi internasional. Yang kedua itu ada USGAAP. Apa sih USGAAP ini? Eh, ini merupakan seperangkat aturan dan standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan di US atau Amerika Serikat untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangan. Jadi USGAAP ini sering dipakai di Amerika Serikat untuk beberapa perusahaan. Perbedaan itu adalah yang pertama itu lebih fleksibel dalam format laporan keuangan. Yang kedua itu kas dan setara kas seringkali dilaporkan pada akhir periode. Oke, dalam presentasi ini dapat kami simpulkan yaitu Statement of Financial Position atau neraca, itu menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu, mencakup aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Laporan ini berguna untuk menilai struktur keuangan dan risiko, meskipun memiliki keterbatasan seperti penggunaan biaya historis dan estimasi akuntansi. Statement of Cash Flows atau laporan arus kas ini menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu dalam tiga aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan juga pendanaan. Laporan ini membantu dalam memahami likuiditas dan sumber pendanaan perusahaan perbedaan, seperti IFRS dan USGAAP. Terletak pada informat dan urutan penyajian laporan, IFRS lebih fleksibel, sedangkan USGAAP memiliki struktur lebih kaku. Informasi tambahan seperti catatan laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan manajemen risiko memberikan wawasan lebih dalam bagi pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, kedua laporan ini saling melengkapi dan penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Willy Sri Yuliandari atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.